Shalom. 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 Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kiranya rahmat, damai, sejahtera, kasih karunia Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita apapun yang terjadi di dunia ini. Percayalah, Tuhan kita itu Allah yang setia. Dia tetap memperhatikan, Dia tetap memperdulikan kita. Puji Tuhan. Mari sidang jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam ibadah doa penyembahan saat ini, mari kita bersama bersahati lebih dahulu di dalam doa, menyerahkan ibadah kita saat ini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Firman berkata segala sesuatu ada waktunya. Tetapi kami yakin musim-musim apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau Allah kami yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya seperti hamba-Mu Musa katakan, jikalau Engkau tidak menyertai kami, kami tidak mau berjalan sendiri. Karena kami tahu penyertaan-Mu lah yang sempurna. Biarlah Tuhan tangan-Mu terus menopang, menggendong kami, memegang kami Tuhan, sehingga kami terus bisa maju. Kami bisa terus memandang Engkau, mengandalkan Engkau di dalam setiap hidup kami sampai pada garis akhir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat perkenanan-Mu. Sepanjang hari ini Tuhan sudah memberkati kami, sehingga saat ini kami datang mengambil waktu yang terbaik di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati, inilah kami para penyembah-Mu. Rumah-rumah doa-Mu Bapa, layakkan kami sekalian. Roh Kudus Allah urapi kami sekalian. Kuasai hati, pikiran, perasaan, angan-angan kami semuanya, sehingga kami bisa dilayakkan bertemu muka dengan Engkau Tuhan saat ini. Berkati seluruh para pelayan Tuhan, juga urapi semuanya sampai pada pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih, segala pekerjaan iblis setan tidak kami izinkan mengganggu konsentrasi kami apapun itu bentuknya. Kami bersatu tolak dia dengan kuasa nama di atas segala nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tak habiskan ibadah kami. Kami mau memuji kebesaran-Mu. Kami mau menyembah keagungan-Mu Tuhan. Inilah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama-Mu Bapa. Haleluya. Inilah iman kita bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa
bersamamu Bapa, kami melewati semuanya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami bersyukur Tuhan, bahwa limpah anugerah-Mu di dalam hidup kami, bahwa limpah penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang senantiasa memperhatikan, memberkati kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau setia dalam setiap keadaan kami, Engkau setia dalam setiap pergumulan kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang setia seperti Engkau Bapa. Itu sebab kami menaikkan syukur sebesar-besarnya, syukur sebanyak-banyaknya yang tidak putus-putus bagimu Tuhan. Engkau selalu baik dalam hidup kami, dan kami mau selalu bersyukur dalam segala hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, karena Engkau baik, Engkau sangat baik. Kau turut merasakan apa yang kami alami dalam pergumulan ini, kerasnya kehidupan ini. Tapi kasih-Mu, cinta-Mu seperti fajar pagi hari Tuhan, tidak pernah terlambat, selalu tepat, selalu indah pada waktunya pertolongan bagi kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita datang lebih dalam untuk menyembah Dia. Ketika ku hadapi kehidupan ini, ketika ku hadapi kehidupan ini, ya, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tepat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu mengelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam
kita bersama bangkit berdiri, kita akan datang menyembah Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tepat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Amin. Sebab Engkau Allah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam janjimu seperti fajar pagi hari. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa sekali lagi kita akan datang menyembah Dia. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Inilah Tuhan, kami tahu, kami percaya kasih-Mu dalam, lebih dalam dari lautan. Cinta-Mu tinggi, lebih tinggi dari langit. Tuhan, Kau setia dalam hidup kami, tak pernah meninggalkan kami. Tuhan, tak pernah membiarkan kami. Oh, haleluya. Hanya Kaulah harapan, hanya Kaulah sandaran kami, hanya Kaulah sesembahan kami. Engkaulah yang kami percaya, tiada yang lain, hanya Kau Yesus, penebus yang hidup, yang selamatkan, penebus yang hidup, yang peduli bagi kami. Tuhan, Kau setia, sungguh baik. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang benar. Oh, haleluya. Janji-Mu pasti tergenapi, janji-Mu pasti terjadi. Tuhan, janji-Mu berkemenangan dalam hidup kami. Kami pegang janji-Mu Tuhan, kami pegang firman-Mu. Perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu perkasa Tuhan. Kaulah Allah kami, Kau Alfa Omega. Kau pasti Tuhan menyempurnakan, Kau pasti Tuhan menggenapkan. Haleluya.
dalam hidup kami. Selama kami hidup di dalam dunia ini, karena hanya penyertaan-Mu lah yang sempurna. Kami butuh kehadiran-Mu dalam hidup kami. Karena kehadiran-Mu lah segalanya bagi kami, Tuhan. Walaupun kami banyak tidak mengerti jalan-jalan-Mu, rancangan-Mu. Karena kami manusia terbatas, tapi kami percaya itulah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Layakkan kami semua Tuhan. Hadirlah Engkau di dalam firman, berkatalah Engkau di dalam firman. Arti kehadiran. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Amin. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti sekali lagi, penyertaan-Mu sempurna. Ini iman kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran.
Bapa di dalam surga, kembali pada kesempatan sore malam hari ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur Tuhan, karena kembali Engkau terus memberi kemurahan kepada kami di hari-hari ini untuk kami boleh ada di dalam ibadah Tuhan. Dan kami bersyukur kalau Engkau berhadirat di tempat sidang jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan, sehingga sungguh-sungguh merasakan bahwa dalam kehidupan rumah tangga mereka menjadikan tempat ibadah Tuhan, sehingga hadirat-Mu ada di tengah-tengah mereka yang saat-saat dibutuhkan Engkau juga ada Tuhan. Untuk itu kami bersyukur, dan biarlah sore malam hari ini Tuhan dengan kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan. Untuk itu mari kami akan mendengarkan firman-Mu terlebih dahulu, mendorong kami untuk kami boleh datang menyembah dan berdoa dengan benar sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuasa-kuasa apapun yang masih akan mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu, baik itu penolakan dan lain sebagainya, kebimbangan, Engkau akan tolong Tuhan supaya semua sidang boleh percaya dan mempercayakan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Sekali lagi kuasa apapun nyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap untuk mendengarkan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan terus berlanjut ya kepada firman Tuhan yang sedang kita butuhkan, yang sedang kita pelajari ya di hari-hari ini, yaitu di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ya, yaitu ada 3 bagian. Kita masih ya mempelajari bagian yang pertama ya, yaitu sinar kemuliaan menggulingkan batu yang keras ya. Sinar kemuliaan itu menyinari hati yang keras ya, sehingga terjadi pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Nah, ini pembaharuan ini ya yang harus terjadi dalam kehidupan kita ya, mau tidak mau, dari manusia daging menjadi manusia yang rohani. Nah, apa yang diubahkan atau diperbaharui ya, yang pertama ya, pembaharuan yang pertama, wajah dibaharui menjadi wajah bagaikan kilat ya, pembaharuan panca indera atau pembaharuan hati. Yang pertama, yang kedua yaitu pembaharuan pakaian dibaharui menjadi pakaian putih bagaikan salju. Ini pembaharuan pakaian sama dengan pembaharuan perbuatan. Yang ketiga, pembaharuan perasaan ya, sampai tidak ada ketakutan ya, sampai tadinya takut dibaharui menjadi tidak ada ketakutan. Yang keempat ya, pembaharuan pandangan, yaitu memandang atau mencari Yesus yang disalibkan ya. Ya, pembaharuan pandangan ini, saudara dikasih Tuhan,
Ya, Kristus yang disalibkan itu ada hikmat dan kuasa untuk menebus kita, untuk membukakan rahasia firman bagi kita ini. Ya, jadi itulah pembaharuan yang keempat, pembaharuan pandangan. Ya, mari saya akan ajak membaca di dalam Matius 28 ayat 56 sampai 8. Kita baca ayat ini. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat yang ke-8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Jadi pembaharuan yang keempat ini adalah pembaharuan pandangan. Ya, malam ini kita mempelajari pembaharuan yang keempat ini. Ya, kalau pandangan dibaharui menjadi pandangan yang rohani, yaitu bisa memandang atau mencari Yesus yang disalibkan. Ya, Yesus disalibkan itu anak domba Allah yang tersembelih. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita akan melihat di sini, ya, kalau di dalam 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24, yaitu kehidupan, ya, yang dipanggil Tuhan harus memiliki pandangan rohani, maka Kristus yang disalibkan itu adalah hikmat dan kuasa Allah. Tetapi kalau kita membaca di dalam 1 Korintus, ya, 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang telah dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ini tentang Kristus yang disalibkan bagi orang Yahudi atau umat Tuhan yang pandangannya daging. Kristus yang disalib itu suatu batu sandungan. Bagi bangsa kafir yang mempunyai pandangan daging, Kristus yang disalib adalah merupakan kebodohan. Tetapi bagi kehidupan yang dipanggil oleh Tuhan, ya, atau memiliki pandangan rohani, maka Kristus yang disalib adalah hikmat dan kuasa Allah untuk pertama menebus kita, menyelamatkan orang berdosa. Yang kedua untuk membukakan rahasia firman, menyucikan dan menyempurnakan kita. Ini bagi kita yang memiliki pandangan rohani. Jadi kita harus memiliki pandangan rohani sehingga Kristus yang disalibkan itu hikmat dan kuasa Allah. Nah, saudara dikasihi Tuhan,
Ya. Di dalam Kisah Rasul 9, Kisah Rasul 9 ya, ayat 3-5. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ini satu kejadian, saudara dikasih Tuhan, yang dialami oleh Saulus, yang akhirnya dipakai oleh Tuhan, yaitu Paulus. Menganiaya anak Tuhan itu sama dengan menganiaya Tuhan. Ya. Kalau Saulus menganiaya banyak jemaat-jemaat dianiaya, ya, itu sama dengan menganiaya Tuhan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, "Kenapa kau menganiaya aku?" Ya, jadi menganiaya jemaat Tuhan itu sama dengan menganiaya Tuhan, sebab anak Tuhan adalah tubuh Kristus dan Kristus sebagai kepalanya. Satu contoh kehidupan yang memiliki pandangan rohani bisa memandang Kristus yang disalibkan. Ya. Saudara dikasih Tuhan, ya, yang disalibkan seperti Saulus. Saulus bisa memandang Yesus yang disalibkan sehingga dia mengalami hikmat dan kuasa Allah yang menyucikan, yang mengubahkan dari Saulus purba menjadi Rasul Paulus. Ini yang terjadi, saudara. Sekarang juga banyak kehidupan yang seperti itu. Ya, siapapun mereka, mana Tuhan Yesus datang menyatakan, sehingga mereka juga yang tadinya mungkin menganiaya jemaat tapi mendapat kemurahan seperti dipakai menjadi Rasul Paulus. Ya, didoakan supaya banyak kehidupan yang bisa mengalami kehidupan. 1 Timotius 1 12-17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus. Itu sama dengan firman Tuhan kita, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Tadinya nggak ngerti si Saulus itu, ya. Nah, 14, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Iman dari mendengar firman Tuhan. Jadi perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Ini pengakuan. Karena apa? Dia menganiaya jemaat sama dengan menganiaya aku, kata Yesus. Ya. Dan pada saat Yesus itu mengatakan sendiri, kenapa kau menganiaya aku? Makanya di sini si Saulus berkata, aku yang paling berdosa.
berdosa ini. Ya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ya. Ayat yang ke-14 saya ulang. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasih ini agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ya, jadi kita mau untuk memandang Yesus yang disalibkan. Itu menjadi kebutuhan kita. Hasilnya, kalau bisa memandang Yesus yang disalibkan seperti Saulus, ya, hasilnya yang pertama, 1 Timotius 1 ayat 13 sampai 16. 1 Timotius 1 13 sampai 16. Ini hasil pertama kalau bisa memandang Yesus yang disalibkan. Ya, 1 Timotius 1 ya 13 sampai dengan 16 ya, itu nanti ya, itu hasil yang pertama ya, bisa menyadari ya, bahwa Saulus ya, atau kita itu adalah orang berdosa, bahkan paling berdosa. Ya, ini adalah kuasa keselamatan. Kita akan mendapatkan hasil, yaitu yang pertama, kuasa keselamatan. Jadi, praktek menyadari bahwa kita itu adalah orang berdosa. Prakteknya, kalau kita mengaku orang berdosa, tidak menghakimi orang lain. Tidak menghakimi orang lain. Yang kedua, bisa mengaku dosa kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan dan kepada sesama salib. Kalau diampuni, tidak berbuat dosa lagi, alias bertobat. Ya, dan praktek menyadari bahwa kita adalah orang berdosa yang ketiga, Kisah Rasul 9:18. Kisah Rasul 9:18. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Ya, jadi sudah bertobat tadi. Pertama, tidak menghakimi orang lain. Yang kedua, bisa mengaku dosa kepada Tuhan sesama. Yang ketiga, masuk baptisan air. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Baptisan air yang benar adalah orang yang sudah mati terhadap dosa atau sudah bertobat sungguh kembali kepada Tuhan. Dikuburkan bersama Yesus dalam air dan bangkit dalam hidup yang baru. Hidup jenis surgawi, yaitu hidup dalam kebenaran. Hidup dari iman. Iman dari mendengar firman Tuhan sama dengan selamat. Kalau sudah hidup dalam kebenaran atau sudah hidup dalam kebenaran dan hidup dari iman, maka kita bisa menjadi contoh, menjadi teladan iman bagi yang lain seperti Rasul Paulus. Praktek yang keempat, Ibrani 13 ayat 7, Ibrani 13 ayat yang ke-7.
Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Berarti menjadi teladan iman. Artinya yaitu tetap mempertahankan kebenaran apapun yang sedang dihadapi. Mempertahankan kebenaran. Menghadapi masalah itu tetap mempertahankan kebenaran. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Jadi kita harus hidup benar di dalam aspek kehidupan apapun juga. Baik dalam pekerjaan, sekolah, dan juga di jalan raya dan lain sebagainya. Yaitu kita harus mempertahankan kebenaran. Ya, ada lampu merah ojo diterjang, itu tidak benar. Naik sepeda motor tidak pakai helm, tidak benar. Sekarang prokes tidak pakai masker. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Dan kita lihat, kita harus menjadi teladan. Ya, mempertahankan kebenaran apapun yang sedang dihadapi. Jadi kita harus benar, baik dimanapun, dalam pekerjaan, sekolah juga, di mana saja. Ya. Hanya percaya dan berharap kepada Tuhan. Ya. Tidak berharap kepada yang lain di saat menghadapi pencobaan atau ujian. Kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan atau ujian, itu bukan berarti Tuhan mau mencelakakan kita, tapi justru Tuhan mau supaya kita bisa menyadarinya dan berubah. Ya, saudara dikasih Tuhan, sehingga kita hanya percaya, mempercayakan hidup ke dalam tangan Tuhan dan berharap kepada Tuhan Yesus. Tidak berharap kepada yang lain di saat-saat menghadapi pencobaan. Seringkali kita masih sangat mudah kalau menghadapi ujian pencobaan. Ya, kita itu cari jalan alternatif yang gampang buat daging. Ya. Ini saudara dikasih, seringkali masih terjadi seperti itu. Ya. Tapi mari kita lihat, kalau kita diizinkan Tuhan mengalami ujian atau pencobaan atau masalah, jangan pikirkan terus masalahnya itu. Sehingga seolah-olah masalah itu lebih besar daripada kuasa Yesus. Sedang kuasa Yesus itu lebih besar daripada setiap masalah sebesar apapun. Amin. Ini seringkali masih seperti itu. Jadikan kuasa Yesus lebih besar. Masalah boleh terjadi, tapi pengharapan kita akan kuasa Yesus lebih besar. Kita cari Yesus yang disalib itu, sehingga kita ada kekuatan. Ya, ada kekuatan. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, yang kelima, ya, hasilnya, ya, hasil pertama, ya, itu tadi, dan praktek menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, ya. Yang kelima tadi, tidak menghakimi orang, bisa mengaku dosa kepada Tuhan sesama, kemudian masuk baptisan air, lahir baru, ya. Dan juga yang keempat, yaitu Ibrani 13 ayat yang ke-7. Ibrani 13 ayat yang ke-7, ya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu.
perhatikanlah akhir hidup mereka, contohlah iman mereka. Jadi menjadi teladan iman. Artinya tadi mempertahankan kebenaran apapun yang kita hadapi, hanya percaya kepada Yesus. Dan yang kelima, Ibrani 13 ayat 8-9. Ibrani 13 ayat 8 dan 9. Yesus Kristus tetap sama. Ya? Yesus yang mati di atas kayu salib itu tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Di sini kita melihat tadi dinyatakan Yesus Kristus tidak berubah. Ya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ini menunjukkan kepada kuasa Yesus juga yang tidak pernah berubah. Amin. Kuasanya sama. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan juga pengajarannya tidak berubah. Amin. Firman Tuhan, firman pengajarannya tidak berubah. Ya, dahulu, sekarang, dan selamanya. Ya, tapi semakin nyata dalam hidup ini. Ya, semakin kuat dan nyata dalam kehidupan ini, ya. Jadi Yesus tidak berubah, kuasanya juga tidak berubah, juga pengajarannya tidak berubah. Sehingga untuk itu, mari tetap kita pegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Jangan sampai bimbang, tidak berubah-ubah oleh ajaran lain atau asing. Sehingga jangan, ikut sana, nanti ada lagi ikut itu. Ini jangan sampai terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mau memandang Yesus disalibkan, hasilnya tadi ada kuasa keselamatan. Yang kedua, 1 Timotius 1 ayat 12. 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanannya kepadaku. Jadi kalau kita sudah selamat, kita sudah hidup benar, itu bisa menjadi teladan iman, maka kita akan dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Contohnya Saulus diangkat menjadi Rasul Paulus. Jabatannya dari Tuhan itu adalah sebagai rasul. Ya. Ada 5 jabatan yang diberikan. Ya. Di dalam Yesus mati di atas ada 5 jabatan yang diberikan, ya. Termasuk Saulus diangkat menjadi rasul. Ya. Jabatannya adalah sebagai rasul. Nah, jadi yang kedua dipakai melayani Tuhan. Ini ada kuasa pemakaian. Kalau kembali melihat di Matius 28 saat Maria dan perempuan-perempuan lain yang mau melihat Yesus yang disalibkan, begitu mereka mengetahui bahwa Yesus sudah bangkit, maka mereka memberitahukan, menyaksikan hal itu kepada murid-murid yang lain, ya.
dengan takut dan gentar, artinya bertanggung jawab. Ini saudara dikasihi Tuhan, ya. Jadi kita saat ini bisa memandang Yesus yang disalibkan, ada kuasa keselamatan. Yang kedua dipakai untuk melayani Tuhan, ada kuasa pemakaian sehingga kita bisa melayani dengan setia dan dapat dipercaya. Kisah Rasul 20 ayat 24, Kisah Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sekalipun, Rasul Paulus ya. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Di sini Rasul Paulus dipakai untuk bersaksi tentang Injil kasih karunia. Yaitu tentang Yesus yang disalibkan dan yang sudah bangkit pada hari ketiga. Di sini Rasul Paulus melayani Tuhan dengan tidak menghiraukan nyawa sedikit pun. Berarti sungguh-sungguh juga tidak ada ketakutan. Ya, ini saudara dikasihi Tuhan. Sampai tidak menghiraukan nyawa sedikit pun. Dan mengatakan dalam 1 Timotius 1 ayat 12. 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi melayani Tuhan dengan tidak menghiraukan nyawa artinya melakukan dengan setia, dapat dipercaya, ya, dapat dipercaya dan bersyukur. Ya, ada satu sukacita. Ya, artinya melayani Tuhan tidak menghiraukannya, setia dan berkobar-kobar sampai garis akhir. Tadi garis finish, yaitu sampai meninggal dunia sebelum Tuhan datang, atau sampai Tuhan Yesus datang kembali kali kedua, masih diberikan perpanjangan hidup. Kalau kita sudah selamat, kalau kita sudah hidup benar dan menjadi teladan iman, maka kita juga dipakai dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Ya. Dipakai dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Apa? Yaitu bersaksi tentang Yesus. Bersaksi tentang kabar baik bagi orang yang belum percaya, dan juga bersaksi kabar mempelai, ya, yaitu memberitakan Yesus yang akan datang kali kedua di dalam kemuliaan ini. Ya. Kalau kabar baik, ya, yaitu bersaksi tentang Yesus yang tersalib, yang sudah dibangkitkan, dan tentang Yesus yang akan datang kembali dalam kemuliaan. Ya. Ini, saudara, ya, sebagai mempelai pria dia datang. Datang kali kedua dalam sebagai mempelai pria surga. Jadi kita juga bersaksi dengan setia, juga dapat dipercaya, dan berkobar-kobar dimanapun kita berada. Ini, mari kita saksikan ini. Bagi kabar baik bagi orang belum percaya, supaya percaya, sudah selamat, ya, beritakan, saksikan tentang kabar mempelai, yaitu tentang bagaimana
untuk menyambut kedatangan Yesus kali kedua dalam kemuliaan. Ya. Jadi dimanapun kita berada, mari kita berusaha. Tentunya dengan kuasa pertolongan Roh Kudus, kita harus bisa bersaksi, ya, baik lewat perkataan kita ataupun lewat perbuatan kita. Melayani sesuai dengan jabatan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, bukan sakarepe dhewe, bukan sesuai kehendak kita, tapi sesuai dengan jabatan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita melayani Tuhan, ya, dengan setia, dapat dipercaya dan berkobar-kobar. Kita bersaksi dan melayani dalam tubuh Kristus dimulai dalam nikah. Ya, nikah ini. Ya. Dua orang jadi satu. Dan keluarga saling bisa melayani. Ya, ini bersaksi melayani dengan setia, dapat dipercaya dan berkobar-kobar, maka akan diangkat menjadi batu hidup dalam rumah Tuhan. Nah, ini saudara dikasih Tuhan yang harus ada pada kita itu. Ya, tidak mau dipakai. Kenapa? Kok selalu, ya, disampaikan harus masuk dalam pembangunan tubuh Kristus tadi. Ya, mulai dari nikah tadi sudah dikasih Tuhan, ya, untuk itu sampai nanti penggembalaan, sampai antar penggembalaan. Jadi di dalam nikah itu, ya, kalau bisa menjadi satu ini, nanti dalam penggembalaan juga menjadi satu. Sampai nanti antara penggembalaan, sampai nanti bangsa kafir dengan Israel menjadi satu. Itulah tubuh Kristus yang sempurna. Ya. Dan saudara dikasih Tuhan, kalau kita tidak masuk di dalam tubuh Kristus, kesatuan tubuh Kristus, sampai nanti, ya, itu di catatan kali kedua, maka kita akan tertinggal karena dia sebagai kepala, kita sebagai tubuh, maka kita harus ada dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Untuk itulah kita harus ke sana, dan saat ini kita juga dipakai untuk melayani dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus sampai sempurna. Jadi jangan kata aku nanti dewek-dewek. Nah, nanti aku pergi dewek-dewek. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Kita harus masuk dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Ya. Tadi dikatakan yaitu dalam 1 Petrus pasal 2 ayat kelima, 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi kalau bangsa kafir dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus, bersaksi, melayani dengan setia dan percaya dan berkobar-kobar, maka akan diangkat menjadi batu hidup dalam rumah Tuhan. Batu hidup artinya hidup oleh kemurahan Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, maka kita tidak boleh bergantung lagi dengan dunia ini, tapi bergantung oleh kemurahan Tuhan. Sekalipun punya honor, punya perusahaan dan lain-lain, kita harus, ya, merasakan hidup oleh kemurahan Tuhan. Mungkin kita
punya gaji besar, mungkin punya perusahaan, tapi ingat, hidup oleh kemurahan Tuhan. Kalau kita hidup dalam kemurahan Tuhan, maka kapanpun, dimanapun, situasi apapun, kita bisa hidup sampai mencapai hidup kekal untuk selama-lamanya. Menghadapi masa-masa seperti ini, saudara dikasihi Tuhan, ya, kalau kita hidup dalam kemurahan Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan akan tetap ada pada kita. Bangsa kafir itu adalah batu yang keras hati, yang mestinya tenggelam dalam lautan api dan belerang. Tetapi kalau kita bisa memandang Kristus yang disalib, maka kita akan diangkat menjadi batu hidup. Amin. Hidup dalam kemurahan Tuhan. Apapun yang sedang terjadi saat-saat ini, kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Ya. Jadi ini saudara, kita harus tetap memegang teguh firman, pengajaran yang benar. Ya, jadi kita hari-hari ini harus semakin memperhatikan, ya, apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Ya, tadi itu hasil kalau bisa memandang Tuhan, ya. Kemudian yang kedua dipakai untuk melayani Tuhan, ya. Dan kemudian yang ketiga 1 Timotius 1 ayat 17, ya. Hasil kalau memandang Yesus yang disalibkan yang ketiga, 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Jadi yang ketiga adalah kita bisa menyembah Yesus sebagai Raja segala raja, sebagai mempelai pria surga. Ini puncaknya, saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi mari kita mau memandang dan mencari Yesus yang disalibkan. Sekali lagi kita akan ada kuasa keselamatan. Sudah selamat dipakai untuk melayani Tuhan. Ada kuasa pemakaian. Yang ketiga, ya, ada kuasa penciptaan. Yesaya 43, ya. Ya, Yesaya 43 15 sampai 17. Yesaya 43 ya, 15 sampai 17. Akulah Tuhan yang Maha Kuasa, Allahmu, Rajamu, yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui lautan dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Jadi kalau kita bisa menyembah Yesus sebagai Raja, maka kita akan mengalami yaitu kuasa penciptaan. Amin. Artinya kuasa penciptaan, ya, antara lain secara jasmani menciptakan jalan di laut, ya. Seperti waktu Israel, ya, sudah jalan buntu,
depan laut, kanan kiri pada gurun, belakang dikejar kereta-kereta. Ya, itu. Tapi kemudian Tuhan memberitakan Musa sehingga air yang menutup itu terkuak, ya, menciptakan jalan di laut. Artinya kuasa penciptaan, ya, secara semati menciptakan jalan di laut. Artinya Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita di tengah kemustahilan dunia sampai nanti zaman antikris. Sekarang kita lihat bagaimana keadaan-keadaan, ya, rasanya aduh berat dan sebagainya, mustahil. Tapi ya, kalau kita memandang Yesus yang ada kuasa penciptaan, ya, menciptakan jalan kok di laut. Oh, sekarang ada kan pakai tol laut. Nah, tapi bukan itu, ya. Jalan laut akhirnya banyak terkuak semua itu, ya. Jadi Tuhan sanggup memberikan jalan keluar segala masalah, sampai masalah yang mustahil pun menjadi tidak mustahil. Amin. Sekarang mungkin mengalami jalan buntu, ya, tetapi ada kuasa penciptaan, maka tidak ada yang mustahil. Kalau kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang bagaikan laut kolsom, jalan buntulah, maka kita harus periksa kebenarannya, hidup dalam kebenaran, teladan iman, pelayanan sama dengan kesetiaan, dan penyembahan. Penyembahan bicara ketaatan, ya, penyembahan bicara tentang ketaatan, ya. Saudara dikasih Tuhan, ya, itu akan memberi masa depan yang indah. Sekali lagi, kalau kita menghadapi kesulitan bagaikan laut kolsom jalan buntu, maka kita harus memeriksa kebenaran, teladan iman, pelayanan atau kesetiaan, dan penyembahan atau ketaatan. Ini akan memberi masa depan yang indah. Secara rohani, kuasa untuk menciptakan kita menjadi manusia baru, ya, secara rohani. Kalau mujizat rohani terjadi, maka mujizat jasmani pasti akan terjadi. Waktu keadaan Israel, waktu itu keadaan Israel, di belakang ada Firaun, ke depan laut kolsom, tapi perintah Tuhan kepada Musa supaya tetap berangkat. Aneh. Sudah tahu jalan buntu, depan dikejar pasukan, kemudian kanan kepadaku. Tapi Tuhan kata kepada Musa untuk berangkat dan angkat tongkatmu. Jadi manusia baru adalah taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara lagi. Musa berangkat. Loh, ya apa berangkat laute begitu ganas. Angkat tongkatmu. Nah, ini perintah itu dilakukan oleh Musa. Jadi manusia baru adalah taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara lagi seperti Musa. Oh Tuhan, mau laut begini suruh berangkat. Ya. Angkat tongkat, ngapain angkat tongkat buat apa? Nah, ini ya, Keluaran 14, 15, 16. Keluaran 14, 15 dan 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel,
supaya mereka berangkat. Musa kan berteriak, Tuhan, ya apa Tuhan? Mengapakah engkau berseru demikian? Tuhan malah katakanlah kepada orang Israel supaya berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tongkatmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Ya. Tadi dikatakan, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Ini podo wae ngomel Tuhan. Lopo Tuhan? Podo wae ngomel gitu. Jadi jangan berseru-seru saat menghadapi masalah. Tetapi harus periksa tadi kebenaran atau iman. Periksa pelayanan atau kesetiaan. Periksa penyembahan atau ketaatan. Pelayan siap. Ini ya, jangan mengomel. Ya. Nasib Israel saat itu tergantung dari pemimpinnya, yaitu Musa. Tapi untunglah Musa itu manusia baru, sehingga Musa taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara dan laut Kolsom tersiak atau terbelah. Ini saudara dikasih Tuhan. Musa sudah mengalami pembaharuan, ya, sehingga ini ya, dia hanya lakukan, suruh berangkat, ya apa Tuhan, angkat tongkatmu. Ini perintah, langsung dilakukan. Kan juga nggak masuk akal, angkat tongkatmu, loh ya apa? Tapi dia lakukan itu, sehingga air itu terbelah menjadi dua itu. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, kita harus periksa di saat menghadapi masalah. Periksa kebenaran, itu adalah iman dari mendengar firman Tuhan. Pelayanan, itu menunjuk kesetiaan. Penyembahan menunjuk kepada ketaatan. Jadi penyembahan itu adalah taat dan dengar-dengaran. Sampai kalau nanti Yesus datang kali kedua, akan terjadi mujizat yang terakhir, yaitu kita akan diubahkan menjadi sama dengan Dia. Kita terangkat di awan-awan permai, memandang Yesus anak domba yang tersembelih sebagai raja segala raja, sebagai mempelai pria surga. Inilah, untuk itu mari hari-hari ini kita mau lebih meningkatkan hidup rohani kita untuk sampai nanti kita bisa menjadi mempelai wanita Tuhan. Ya, untuk siap menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Banyak doa, banyak bergumul, dan tadi berjuang. Ya, berjuang. Tuhan memberkati kita. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memujikan, kita masuk menyembah Tuhan dan berdoa. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang
yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Dari atas kembali. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ya, inilah kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya. Kehidupan kami Tuhan, haleluya. Biar hidup kami jadi kemuliaan bagi Engkau persembahkan. Inilah kehidupan kami Tuhan. Biar firman-Mu yang sudah ada mendorong untuk kehidupan ini bisa dipakai oleh Engkau sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Seringkali kami masih merasa ibadah tapi ternyata belum sejati. Ya, agar Tuhan ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Mari kita katakan sembah Kau, sembahlah Dia. Kami memuliakan Kau, Haleluya.
yang dikasih Tuhan, mari kita lihat saat ini untuk bisa memandang salib, sehingga sungguh-sungguh kita merasakan ada satu kekuatan. Seringkali kami sudah merasa kami sudah ibadah dengan benar, tetapi satu kenyataan Tuhan, kami masih belum memenuhi apa yang Kau kehendaki, yang Kau perintahkan untuk kami masuk dalam ibadah yang benar atau ibadah yang sejati ini. Biarlah kita hari-hari ini mau untuk lebih sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita ini. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, tolong Tuhan, ampuni kekurangan kelemahan yang ada kami, yang belum sesuai dengan firman-Mu. Engkau tolong Tuhan, kami masih belum seutuhnya taat Tuhan. Seringkali masih memakai pikiran jalan sendiri, ampuni Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya di saat kami ada perubahan dalam hidup kami ini, untuk bisa memandang Engkau yang disalibkan, maka kami akan mendapat kemurahan daripada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus tolong, haleluya, haleluya. Roh Kudus tolong, jaga gini tidak mampu, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Roh Kudus Kau yang mampu menolong. Haleluya, Yesus. Oh, Yesus, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala kemurahan bagi kami Tuhan. Kami hanya batu yang keras, tapi Engkau ubahkan Tuhan menjadi batu yang hidup, yang dipakai oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah di hari-hari ini Tuhan, Engkau yang terus memantau kami, menolong kami, memelihara kami Tuhan. Biar kami hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Oh, sehingga sungguh-sungguh ada kekuatan baru dalam hidup ini menghadapi segala sesuatu yang sedang terjadi ini Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Biarlah kita selalu memandang Engkau yang mati di atas kayu salib Tuhan. Karena itulah menjadikan satu kekuatan bagi kami, karena Engkau mati di atas salib tapi dibangkitkan pada hari ketiga dan naik ke surga, dan sedang menyediakan tempat untuk kami yang saatnya Kau datang kali kedua. Kami juga sudah siap untuk menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kuasa keselamatan
ada dalam kehidupan kita ini, dan juga pemakaian dalam melayani Tuhan. Kuasa pemakaian ada pada setiap kami dalam bentuk apapun, kalaupun sekarang terbatas. Tuhan enggak ada di dalam kegiatan di gereja, tetapi tetap kami bisa melayani Engkau dalam bidang apapun juga. Engkau yang akan tolong Tuhan, sehingga bisa bersaksi Tuhan bagi kehidupan mereka, mungkin di lingkungan, mungkin juga yang masih ada dalam pekerjaan, mungkin teman-teman yang lain. Kita bisa tetap melayani dan bersaksi, memberitakan yaitu kabar baik untuk mereka, untuk terselamatkan. Yang sudah selamat juga bisa kita menyaksikan, yaitu tentang kabar mempelai yang menyatakan kedatangan kali kedua di dalam kemuliaan. Engkau yang akan tolong urapi. Itu satu pelayanan Tuhan. Bahkan mungkin lewat doa-doa sidang jemaatku bagi teman-teman yang lain dan sebagainya, itulah merupakan juga pelayanan Tuhan. Sehingga Engkau akan tetap memakai, ada kuasa pemakaian Tuhan, sehingga akhirnya kami boleh merasakan kuasa penciptaan Tuhan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu menghadapi keadaan-keadaan saat ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus akan tolong untuk memeterikan firman di dalam kehidupan, di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang bagi sidang jemaat yang perlu didoakan, saudara boleh mengangkat tangan kepada Tuhan. Serahkan apa yang sedang menjadi masalah, apa yang harus diserahkan kepada Tuhan. Akui di hadapan Tuhan, dan nanti kita akan berdoa bersama-sama supaya Tuhan ulurkan tangannya bagi kita semua yang membutuhkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan dan menyerahkan setiap kehidupan dimanapun sidangmu berada, yang saat ini ada kebutuhan, ada masalah, mereka mengangkat tangan. Biarlah Engkau melihat hati mereka masing, apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi masalah dalam hidupnya Tuhan. Biarlah mereka juga boleh menyerahkan semua ke dalam tangan lewat pengakuannya. Dan biarlah Bapa di dalam surga, Engkau juga akan turun tangan menolong mereka, sampai pun yang sudah menjadi tidak mustahil Tuhan. Karena kami tahu kuasa-Mu lebih besar daripada masalah-masalah yang ada. Dan biarlah kami semua sidang jemaat punya iman yang kuat dan teguh, sehingga melihat masalah-masalah yang ada, yang tidak menjadikan masalah itu semakin besar, dan Yesus semakin kecil. Tetapi biarlah mereka boleh memandang, melihat yaitu Yesus yang disalibkan, sehingga bisa melihat kuasa Yesus lebih besar daripada masalah-masalah yang ada. Sampai pun maut sudah diinjak di bawah kakinya, segala sesuatu sudah diinjak di bawah kakinya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau akan juga bekerja dalam setiap kehidupan sidang-Mu dimanapun berada. Yang sedang sakit dalam tubuh jasmani, yang terpapar dengan COVID-19 juga, Engkau akan tolong Tuhan. Engkau yang mampu untuk mengangkat setiap sakit penyakit yang ada pada sidang jemaat-Mu dan juga pada yang mendengarkan Tuhan, sehingga pemulihan itu akan terjadi. Karena semua masalah yang ada ini Engkau izinkan terjadi untuk memberikan kepada kami satu kesempatan untuk kami menguji kehidupan ini, ya,
untuk percaya kepadamu Tuhan, sehingga kami tetap lebih percaya. Dan apapun yang Kau izinkan terjadi merupakan satu juga ujian bagi iman kita ini, supaya kami semua bisa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan dan kuasanya akan nyata Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk yang sakit, apapun juga Engkau akan pulihkan. Yang sudah dipulihkan kami bersyukur karena Engkau sudah bekerja kepada mereka Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk setiap masa-masa, baik itu secara ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan kuasa-Mu akan nyata, dan mereka yang memandang kepada salib pasti akan mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk keadaan di negara kita, khususnya lingkungan kita, kota di mana kita ada dan sekitarnya, supaya penularan itu tidak terus merambak Tuhan, tapi Engkau akan tolong juga supaya kehidupan masyarakat yang ada, termasuk yang untuk boleh taat dengar-dengaran kepada aturan yang ada, karena pemerintahan itu adalah wakil daripada Engkau di dunia ini, sehingga Bapa di dalam surga, kenyataan penyelesaian semua akan terjadi Tuhan. Biar nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau Engkau sudah memberikan kesempatan kemurahan malam hari ini untuk ibadah, Engkau juga akan tolong pada ibadah-ibadah yang akan datang, supaya kami juga tetap tergembala dengan benar, dan Engkau sebagai Gembala Agung yang terus akan memimpin kehidupan, memelihara dan melindungi kehidupan kami ini, bagaikan kita berada di dalam ruang suci yang semua tertutup, sehingga tidak ada yang bisa menembus, baik pintu tirai, baik itu pintu kemah, papan-papan jenang semua, dan juga cover di atas ada 4 tudung Tuhan, sehingga membuat kehidupan kami yang tergembala ini bisa mendapat perlindungan yang maksimal daripada Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Seringkali kami tidak menyadari Tuhan, untuk kami tetap berada di luar di halaman, tetapi mari pada kesempatan ini sudah diberikan satu, yaitu kenyataan bagaimana menghadapi COVID-19 ini. Kalau di dalam keadaan ruang yang tertutup, kita akan lebih aman. Demikian juga Engkau tolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati pelayan-Mu malam hari ini dengan berkat-berkat limpah, damai sejahtera, dan juga kasih karunia, dan juga kepada pelayan-pelayan yang lain yang nanti akan terjadwal dan bertugas Tuhan. Terima kasih Engkau melindungi kami semua, sehingga kami tetap bisa dengan setia berkobar-kobar dalam melayani Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapa di dalam surga, setiap petugas-petugas yang ada, supaya mereka bertugas dengan benar sesuai dengan aturan yang ada. Demikian berdoa untuk masyarakat yang ada, supaya mereka juga taat kepada aturan-aturan yang ada, sehingga akan bisa menolong penurunan daripada yaitu penularan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, berkati kami semua. Bapa di dalam surga, kami serahkan yaitu anak-anak juga ke dalam tangan-Mu, yang saat-saat ini sudah masuk di dalam yaitu sekolah,
pelajaran baik online ataupun offline juga Engkau tolong Tuhan supaya mereka tetap bisa mengikuti semua dengan baik dan juga Engkau akan tolong. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua dan sampai ibadah yang akan datang. Haleluya. In His name